Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Bet akan kembali membawakan satu cerita tentang pengalaman salah seorang narasumber yang hampir terkena sebuah pelet. Di beberapa video sebelumnya, Bang Bet juga sudah menjelaskan beberapa jenis pelet yang berbahaya dan juga dampaknya. Dan kali ini, ada salah satu narasumber yang untungnya bisa terbebas dari pelet itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Sebelum bertemu dengan Anton, kehidupan Ayu berjalan dengan baik dan apa adanya. Akan tetapi, setelah beberapa kali Ayu berjumpa dan juga berkenalan dengan Anton, Ayu merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu hati dan pikirannya. Dia belum pernah merasakan hal yang seperti ini sebelumnya. Dan menurut apa yang dikisahkan oleh Ayu, dirinya sering mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata dan membuatnya hampir mengalami gangguan kejiwaan kala itu. Ayu serta kedua orang tuanya dan juga keluarga lainnya tak mengira jika di zaman yang sudah sangat maju ini masih ada saja orang yang menggunakan hal-hal di luar nalar untuk menggapai keinginan mereka. Kisah yang dialami oleh Ayu ini terjadi pada sekitar tahun 2014. Saat itu, Ayu masih berusia 23 tahun dan bekerja di sebuah rumah makan di Bilangan, Jakarta Selatan. Suatu hari, di tengah kesibukannya di warung makan tempatnya bekerja, datanglah seorang pria ke warung makan tersebut. Pria itu memiliki penampilan yang sangat menarik dan dia terus saja memperhatikan Ayu yang sedang membersihkan meja makan yang baru saja ditinggalkan oleh para pelanggan. Pandangan Ayu dan sosok lelaki itu kini bertemu. Sang pria yang belum dikenal oleh Ayu mencoba melemparkan senyum ke arahnya, dan pastinya dia berharap akan mendapatkan senyum balik dari seorang gadis cantik berkulit kuning langsat dengan rambut halus dan panjang serta terkucir rapi itu. Akan tetapi, Ayu sama sekali tak membalas senyumannya. Ayu perlahan mengalihkan perhatiannya ke arah meja yang sedang dia bersihkan, seolah tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh pria itu. Setelah mengetahui jika pekerjaan Ayu sebelumnya telah selesai, pria itu pun memanggil Ayu dengan maksud ingin memesan makanan. Akan tetapi, Ayu malah meminta temannya untuk menghampiri pria itu dan melayani apa yang dia inginkan. "Yuk, cowok yang pakai baju biru itu nanyain namamu," bisik teman kerja Ayu yang bernama Harni. "Alah, kasih tahu aja lah, biar kenal," balas Ayu dengan singkat. Tak ada yang aneh pada hari itu. Semua berjalan normal seperti biasanya. Hingga Ayu dan juga Harni serta beberapa karyawan lainnya yang bekerja di rumah makan itu pun pulang pada pukul 9 malam. Hal yang tak disangka oleh Ayu dan Harni pun terjadi malam itu. Sosok pria yang tadi siang di warung makan itu masih berada di depan warung dengan sebuah motor besar miliknya. Lelaki itu mencoba menyapa Ayu dan mengutarakan keinginannya untuk mengantar Ayu pulang. Tapi karena memang mereka belum kenal, Ayu pun menolak dengan sangat halus agar pria itu tak tersinggung. Keesokannya, pria yang sepertinya menaruh rasa suka kepada Ayu pun kembali datang ke warung makan itu. Hari itu, dia datang bersama dengan seorang temannya, lalu memesan makanan dan duduk di pojokan warung sambil terus memperhatikan Ayu yang sibuk melayani pelanggan lainnya. Ayu pun merasa tak nyaman dengan tatapan sosok pria itu. Dia mencoba mengabaikannya dan tetap bekerja seperti biasanya dengan melayani pengunjung rumah makan tempatnya bekerja dengan ramah. Setelah menyelesaikan makannya, pria tersebut tak kunjung pergi dari warung itu. Akan tetapi, dia terlihat bersantai sambil terus berbincang dengan temannya. Hingga ketika dia melihat Ayu sedang tak mengerjakan apapun, pria tersebut langsung memanggil nama Ayu untuk memesan sesuatu. "Mbak Ayu, saya mau pesen teh satu manis hangat sama satu kopi susu ya," ujar sosok pria itu sambil melemparkan senyumnya. Ayu pun menganggukkan kepala sambil membalas senyum yang dilemparkan oleh pria itu. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja Ayu merasa jantungnya berdegup lebih kencang dan dia pun merasakan ada getaran aneh di hatinya. Perasaan ini begitu kuat sehingga membuatnya sedikit bingung dan merasa kehilangan jati dirinya. Akan tetapi, Ayu mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Hingga tanpa dia sadari, sosok pria yang seingatnya baru datang 2 kali ke warung makan itu sudah tak lagi berada di meja tempat dia makan. Ketika malam tiba, Ayu yang biasanya sudah tidur sebelum pukul 11 malam itu merasa gelisah
dan sulit untuk bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan sosok pria itu, dan wajah pria itu juga terus menghiasi pikirannya. Walau merasa bingung dan takut, tapi Ayu tidak bisa menjelaskan perasaannya itu kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ayu kembali bekerja seperti biasanya. Tapi hari itu, Ayu terlihat lesu dan tidak bersemangat. Selain dia tidak dapat tidur dengan nyenyak di malam hari, Ayu juga masih saja terbayang-bayang akan wajah sosok pria yang belum dia ketahui namanya. Hari itu, selain merasa tidak bersemangat dalam bertugas, Ayu terus saja kepikiran sosok itu. Wajah pria tersebut semakin terbayang dalam benak Ayu, dan suara darinya terus terngiang-ngiang di telinga. Teman-teman Ayu pun mulai merasa aneh dengan kondisi Ayu yang terlihat sangat tidak bersemangat dalam bekerja. Hingga sekitar pukul jam 2 siang, sosok pria itu muncul di warung makan. Dia langsung memesan makanan serta minuman seperti biasanya. Ayu yang awalnya terlihat masa bodoh, hari itu terlihat sangat senang sekali dan langsung menghampiri sosok pria itu. Tanpa ragu lagi, Ayu yang mulai bersikap aneh pun memberanikan diri untuk menanyakan nama pria itu. Pria itu pun tersenyum sambil mengulurkan tangannya sembari menyebutkan namanya. "Nama saya Anton, Mbak. Nama kamu Ayu kan?" ujar Anton yang membuat Ayu tersipu malu sambil menganggukkan kepalanya. Setelah Herni membawakan makanan yang dipesan oleh Anton, Ayu pun meninggalkan Anton seorang diri untuk menikmati hidangan yang menjadi menu favoritnya. Setelah perkenalan itu, wajah Ayu tampak sumringah. Dia merasa sangat bahagia karena dapat mengetahui nama dari sosok pria yang telah mampu menggetarkan hatinya dan membuat pikirannya melayang kala itu. Akan tetapi, salah seorang teman Ayu yang bertugas di dapur merasa ada yang aneh dengan Ayu hari itu. Dia tak pernah melihat Ayu bertingkah aneh dengan tersenyum sendiri dengan tatapan mata kosong. Salah seorang temannya yang bernama Bude Galuh juga terus memperhatikan Ayu yang memang terlihat sangat tak biasa. Bude Galuh yang memiliki banyak pengalaman pun merasa curiga. Dengan sedikit kemampuannya, beliau mencoba untuk mengembalikan kesadaran Ayu. Bude Galuh yang merupakan seorang wanita paruh baya berdiri tegak di depan Ayu. Matanya tajam memandang ke dalam mata Ayu. Dia mencari tanda-tanda kesadaran yang mungkin masih tersisa. "Ayu, kamu sedang mikirin apa, Nduk?" tanya Bude Galuh dengan suara lembut namun tegas. Karena Ayu hanya diam saja tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bude Galuh, beliau pun langsung meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat dan berusaha menyalurkan kehangatan serta kepercayaan melalui sentuhan itu. Ayu tetap saja terdiam dengan tatapan mata kosong dan seolah-olah dia sedang berada di dunia lain. Namun Bude Galuh tak menyerah. Dia menutup matanya sejenak lalu membacakan doa-doa yang dihafalnya dalam hati. Dengan nafas yang teratur, Bude Galuh mulai melantunkan doa dengan terus berharap bisa mengusir apapun yang sedang menguasai hati dan pikiran Ayu saat itu. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Hanya suara doa yang keluar dari bibir Bude Galuh. Udara terasa panas, seolah-olah ruangan tempat mereka berada dipenuhi dengan energi gelap yang tak terlihat. Beberapa menit pun berlalu, Ayu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tangannya yang semula dingin mulai menghangat, dan matanya yang kosong kini mulai berkilat, seolah ada suatu cahaya yang kembali. "Ayu, kamu dengar Bude ndak?" tanya Bude Galuh dengan penuh harap. Ayu pun perlahan mulai mengedipkan mata, seolah terbangun dari mimpi panjangnya. Bude, ada apa ya Bude? Tumben Bude di sini. Biasanya kan Bude kalau istirahat di kursi belakang," balas Ayu dengan suara yang masih lemah, namun dapat terdengar dengan sangat jelas. Bude Galuh menghela nafas lega, namun tetap waspada. Kini Bude Galuh sangat yakin jika ada sesuatu yang tak wajar sedang mengganggu Ayu. "Dari tadi Bude itu perhatikan kamu kok melamun saja. Apa yang lagi kamu pikirin yuk?" tanya Bude Galuh sambil tersenyum. Herni dan juga Mas Topan serta Mang Jaja yang sedari tadi ikut memperhatikan Ayu juga merasa ada sesuatu yang aneh yang tengah terjadi pada Ayu. Mereka langsung menghampiri Ayu dan juga Bude Galuh. Mereka pun juga mengutarakan apa yang mereka rasakan. "Kamu teh tadi bengong sambil senyum-senyum sendiri yuk. Jangan-jangan kamu lagi jatuh cinta ya?" ujar Mang Jaja serasa menggoda Ayu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mang Jaja, Ayu mencoba mengingat apa yang terjadi dengannya. Namun, hanya ingatan samar yang muncul di benaknya. Akhirnya, Herni mengatakan tentang sosok Anton yang sudah 3 hari belakangan ini sering makan siang di warung itu
dan terus memperhatikan Ayu. Bahkan menanyakan nama Ayu padanya. "Anton, iya saya ingat. Kok saya jadi kepikiran dia terus ya?" gumam Ayu yang membuat mereka semua terkejut mendengarnya. "Wah, jangan-jangan kamu udah kena pelet yuk," celetuk Mas Topan yang membuat Bude Galuh tersenyum. "Kalau bisa, jauhi saja orang itu yuk, karena kita ndak tahu niat dia yang sebenarnya," pinta Bude Galuh yang disambut baik oleh Ayu. Apa yang terjadi pada hari itu bukanlah akhir dari pengalaman buruk yang dialami oleh Ayu, tapi malah memicu kejadian yang tak masuk akal, yang membuat Ayu lebih tergila-gila pada sosok pria bernama Anton itu. Hari itu hanya awal dari serangkaian peristiwa aneh yang akan mengguncang kehidupan Ayu, hingga akhirnya membawa Ayu bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk gaib. Setelah warung makan tempatnya bekerja tutup, Ayu dan lainnya pun bergegas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Seperti biasanya, sesampainya di rumah, Ayu langsung mandi dan berbincang kepada kedua orang tuanya serta adik perempuannya sebelum mereka pergi ke kamar masing-masing. Malam itu semua tampak biasa, namun Ayu menyadari ada sesuatu yang aneh yang seperti menunggunya. Setelah masuk ke dalam kamar, Ayu merebahkan tubuhnya di ranjang kecil yang sudah lama dia tempati. Ranjang itu terasa nyaman dan sudah menjadi saksi bisu dari banyak malam yang dia lalui. Namun, baru saja Ayu terlelap, dia merasakan semilir angin berhembus ke arah tubuhnya. Angin itu terasa sangat dingin hingga menusuk. Tak lama kemudian, Ayu pun membuka mata. Dia mencoba mencari tahu dari manakah sumber angin itu berasal. Namun Ayu tak menemukan apa-apa. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding karena memang kamarnya sedang gelap gulita. Ayu mencoba menenangkan dirinya, berpikir jika itu mungkin hanya angin dari jendela yang lupa dia tutup. Dan setelah memastikan semuanya, Ayu kembali tidur. Namun, baru saja dia terlelap, tak lama kemudian, Ayu mendengar suara bisikan dari seorang perempuan. Bisikan itu terdengar sangat jelas di telinganya. Suara itu terasa lembut, namun seperti ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Ayu mendengar suara itu terus-menerus, memanggil namanya, berulang-ulang kali. Dan itu membuat Ayu mulai ketakutan. Ayu merasa bulu kuduknya mulai meremang. Dia bangkit dari tidurnya untuk duduk tegak di tepi ranjang, kembali mencari sumber suara itu. Di dalam kamarnya yang memang selalu gelap, Ayu mulai merasakan hal janggal yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ayu mulai ketakutan. Dia mencoba untuk tetap tenang sambil membaca surat-surat pendek Al-Quran yang dia hafal. Namun, bisikan itu malah semakin kuat. Ayu mulai melihat beberapa kelebatan bayangan samar di sudut kamarnya. Perlahan-lahan, bayangan itu bergerak mendekat ke arah Ayu dengan hawa yang semakin dingin mencekam. Ayu pun mulai merasakan kehadiran sosok makhluk yang tak kasat mata, yang wujudnya samar namun terasa sangat nyata. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Ayu melihat dengan jelas sosok perempuan berambut panjang, berpakaian hitam dengan wajah pucat, yang kedua bola matanya hitam legam. Sosok itu tersenyum dengan senyum menyeramkan. Ayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Perlahan tapi pasti, sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu kini sudah berdiri tepat di hadapan Ayu dengan jarak yang sangat dekat. Sosok itu berdiri mengambang seraya memamerkan senyum yang mengerikan. Bersamaan dengan itu, suhu di dalam kamar Ayu terasa semakin dingin dan itu membuat tubuhnya menggigil. Hawa itu terasa terus menusuk sampai ke dalam tulang, membuat Ayu merasa seolah-olah dia tengah berada di sebuah musim dingin yang paling kejam. Tubuh Ayu perlahan menjadi kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah ada suatu kekuatan yang menahannya untuk tidak beranjak dari tempat tidurnya. Sosok itu kemudian membungkuk, mendekatkan wajahnya yang pucat tepat ke depan wajah Ayu. Bau anyir darah pun menyeruak, membuat Ayu merasa sangat mual. Mata itu menatap tajam ke arah mata Ayu, seolah-olah merasuk dan menelusuri ke setiap sudut jiwanya. Senyuman menyeramkan itu juga tetap terlihat dengan jelas, seolah menikmati ketakutan yang sangat hebat yang sedang Ayu alami. Ketika rasa takut yang dirasakan Ayu berada di puncaknya, tiba-tiba saja sosok itu menghilang dalam sekejap. Sosok tersebut hanya meninggalkan jejak keheningan yang terasa mencekam. Ayu pun kembali merasakan tubuhnya bisa bebas, walau nafasnya terengah-engah dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kamar Ayu kembali sunyi, tetapi Ayu tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sekedar mimpi. Namun, dia belum menyadari
kalau itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang telah masuk ke dalam hidupnya. Karena merasa sangat lelah dan seluruh sendi di tubuhnya terasa nyeri, Ayu pun kembali tidur. Kala itu, meskipun rasa takut masih menghantui pikirannya, tubuhnya yang terasa kelelahan memaksa Ayu untuk terlelap. Ayu juga berharap jika dia bisa mendapat mimpi indah malam itu. Namun harapan itu pupus karena begitu matanya terpejam, Ayu merasa dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Dia merasa berada di sebuah tempat yang asing dan menyeramkan, dengan udara di sekitarnya yang terasa berat juga sangat lembab. Di sisi lain, suara-suara aneh pun mulai bergema di sekelilingnya. Ayu merasa sedang berada di tengah hutan yang gelap dengan pepohonan besar serta cabang-cabang seperti tangan yang siap menangkapnya. Di kejauhan, Ayu melihat sebuah cahaya redup. Dia merasa tertarik untuk mendekat, meskipun nalurinya berkata untuk menjauh. Setiap langkah yang diambilnya terasa sulit, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahan kakinya. Namun Ayu terus berjalan sambil menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengatasi seluruh ketakutannya. Saat mendekati cahaya itu, Ayu melihat sebuah bangunan tua yang tampak seperti rumah kuno. Batu-batuannya sudah tertutup lumut dan sekelilingnya terdapat patung-patung menyeramkan dengan ekspresi wajah mengerikan. Pintu rumah tua itu pun terbuka sedikit, memancarkan cahaya yang kuning, juga sedikit berkilauan dari dalam kegelapan. Ayu mulai merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah ada sesuatu di dalam kuil itu yang memanggilnya. Sempat mencoba menolak untuk memasuki rumah tua kuno itu, namun langkahnya seperti dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Dengan hati-hati, Ayu mulai mendorong pintu rumah tua itu. Setelah dapat membukanya, dia segera melangkah masuk ke dalam rumah yang sedari tadi memedarkan cahaya kekuningan itu. Di dalam rumah tua kuno itu, Ayu melihat sebuah tempat yang dikelilingi dengan lilin-lilin yang menyala di sekitarnya. Dan setelah merasa tempatnya berada menjadi terang, Ayu melihat sebuah cermin besar dengan bingkai yang memiliki ukuran rumit pada dinding kayu kusam rumah tersebut. Ayu merasa jika cermin itu memiliki kekuatan besar yang sungguh luar biasa. Dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari dalam cermin itu. Ketika dia melihat, cermin itu tidak menampakkan bayangan dirinya. Tetapi ketika Ayu berada lebih dekat, muncul bayangannya sendiri yang perlahan mulai berubah dan terlihat sedikit berbeda. Wajahnya nampak pucat dengan tatapan mata sayu yang menggambarkan kehampaan. Ketakutan pun mulai menyelubungi hatinya ketika Ayu melihat dirinya sendiri di dalam cermin dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi, dia tidak bisa berhenti menatap ke arah cermin itu hingga tiba-tiba bayangan dirinya tersenyum dengan sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, sosok bayangan itu langsung dengan cepat menarik tubuh Ayu hingga dia pun masuk ke dalam cermin besar itu. Dan di dalamnya, Ayu melihat sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Ayu merasa seperti berada di sebuah desa yang tampak tidak berpenghuni, dengan rumah-rumah yang rusak dan tanaman yang layu. Dan di tengah-tengah desa itu, tiba-tiba Ayu melihat Anton berdiri dengan wajah yang bersinar dan tersenyum ke arah Ayu. Ayu merasa dirinya tak bisa bergerak, sementara Anton perlahan mendekatinya. Udara di sekitarnya berada pun terasa semakin berat dan penuh dengan energi negatif. Ayu merasakan ada suatu kekuatan gaib yang sangat kuat yang memancar dari dalam diri Anton. Dan dia tahu jika dia bukanlah manusia biasa. Rasa takut yang sedari tadi menikam tubuh Ayu pun perlahan menghilang ketika sosok Anton berdiri tepat di hadapannya dengan senyum menawan yang menghiasi wajahnya. Seketika itu juga, Ayu merasa terbuai dan jatuh dalam pelukan Anton yang dalam sekejap mata membawanya ke sebuah tempat lain yang terlihat indah di mata Ayu. Ayu pun terbangun dengan nafas terengah-engah serta tubuh yang kembali dipenuhi keringat dingin. Dia melihat ke sekeliling kamarnya dan merasa sangat senang ketika dia sudah sadar jika apa yang dialami hanyalah sebuah mimpi. Karena merasa sangat kelelahan, Ayu pun kembali membaringkan tubuhnya walaupun dia mendengar azan subuh berkumandang. Baru saja Ayu merasakan tidur nyenyak tanpa mimpi yang menakutkan. Ibunya pun membangunkan Ayu untuk segera menjalankan ibadah sholat subuh. Akan tetapi, Ayu yang tampak lesu dan tidak bersemangat untuk menjalankan ibadahnya membuat sang ibu merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Ayu. Kemudian, seperti hari-hari biasanya, Ayu pun mulai berangkat bekerja pada pukul 11 pagi. Setelah membersihkan dirinya dan sarapan dengan cepat, Ayu mengenakan seragam kerjanya dan bersiap untuk pergi. Langkahnya menjadi sedikit lebih berat dari biasanya, mungkin karena mimpi buruk yang dialami semalam masih terngiang di pikirannya. Namun,
Dia berusaha untuk tetap fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Sesampainya di warung tempatnya bekerja, Ayu mencoba mengalihkan pikirannya dengan sibuk melayani pelanggan dan mengurus pesanan. Teman-temannya di warung makan itu juga menyadari jika Ayu terlihat lebih lelah dan juga sedikit cemas. Tapi mereka tidak menanyakan apa yang terjadi. Mereka menganggap jika itu mungkin hanyalah masalah pribadi. Hari itu, warung makan cukup ramai. Pelanggan datang dan pergi. Dan itu membuat Ayu dan rekan-rekannya sibuk bekerja tanpa henti. Meski begitu, pikiran Ayu sesekali melayang kembali kepada sosok Anton yang kehadirannya sangat dinanti oleh Ayu kala itu. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, Ayu menggigit bibirnya dan memaksa dirinya untuk tetap fokus bekerja. Ketika giliran jam makan siang tiba, Ayu pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk istirahat sejenak. Dia duduk di bangku belakang warung, mencoba untuk menenangkan pikirannya dan mengatur nafasnya. Matahari siang yang sangat menyengat saat itu terasa menyenangkan bagi Ayu. Dia merasa terik matahari memberikan sedikit kehangatan yang terasa menenangkan. Namun, ketenangan yang didapat Ayu pun tak bisa berlangsung lama. Bayangan sosok Anton kembali dan sangat mengganggu pikirannya. Hari itu bertepatan dengan hari di mana Bude Galuh mendapatkan jatah liburnya di warung. Karena warung makan buka setiap harinya, maka setiap karyawan mendapatkan jatah libur yang berbeda. Ayu yang sedang memegang ponselnya pun langsung membuka pesan yang dikirim oleh Bude Galuh. Saat itu, Bude Galuh memberi semangat dan beberapa saran tambahan kepada Ayu, serta memintanya untuk terus berdoa dan tidak membiarkan dirinya terus memikirkan apa yang menurutnya mengganggu. Akan tetapi, Ayu seolah-olah tidak menggubris pesan itu dan langsung menghapusnya, karena Ayu malah merasa jika pesan dari Bude Galuh lah yang kini mengganggu dirinya. Setelah istirahat yang singkat, Ayu kembali bekerja dan terus berusaha untuk tetap semangat. Jika biasanya dia selalu menjalankan ibadah sholat zuhur sebelum kembali bekerja, hari itu Ayu merasa sangat malas untuk menunaikan kewajibannya. Yang ada dalam hati dan pikirannya saat itu adalah berharap Anton datang untuk menemuinya. Namun sayangnya, hingga malam tiba dan warung makan tempatnya bekerja tutup, Anton tidak juga kunjung datang. Dan tentunya itu membuat Ayu merasa sangat sedih. Saat malam tiba, Ayu mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Selain merasakan kerinduan yang sangat mendalam, Ayu pun merasa jika ada sosok makhluk tak kasat mata yang mencoba mendekati dirinya. Akan tetapi, itu juga tidak berlangsung lama. Beruntungnya, Harni segera memberinya sebotol air mineral dan meminta Ayu untuk meminumnya. Sama suruh dia basuh wajahnya pakai air itu, Har, bisik Mang Jaja dengan perlahan ke arah Harni. Aku bingung, Mang, gimana cara minta Ayu buat basuh wajahnya. Aku takut kalau dia malah buang air itu dan gak jadi minum, balas Harni sambil berbisik. Alhamdulillah, makasih ya Har, kepalaku jadi enteng sehabis minum, balas Ayu dengan senyum manisnya. Aduh, maaf ya Yu, itu teh, muka kamu kecil banget, coba dibasuh sekalian pakai air itu, sahut Mang Jaja yang membuat Ayu tersenyum dan segera melakukan apa yang diminta oleh Mang Jaja. Alhamdulillah, akhirnya Ayu mau juga, Mang, basuh wajahnya pakai air itu, ujar Harni seraya berbisik ke arah Mang Jaja. Setelah warung makan tempat Ayu, Harni dan juga Mang Jaja bekerja, serta Mas Topan dan yang lainnya tutup pada pukul 9 malam, Ayu dan rekan-rekannya pun segera bergegas pulang. Ayu yang masih merasa pikirannya kembali cerah pun merasa sangat senang kala itu. Akan tetapi, Ayu masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sesampainya di rumah, Ayu melakukan rutinitasnya seperti biasa. Dia membersihkan diri, berbincang dengan kedua orang tua serta adik perempuannya, dan kemudian menuju kamar untuk istirahat. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ayu tidak merasakan ketegangan dan ketakutan seperti yang dirasakannya sepanjang hari tadi. Hal ini terjadi setelah Ayu meminum dan juga membasuh air itu. Akan tetapi, perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh Ayu segera berlalu ketika malam tiba lagi. Meskipun dia merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun, namun Ayu tak bisa menghindari kejadian di luar nalar yang kembali menghantuinya. Setelah kembali minum dan membasuh wajahnya dengan air yang diberikan oleh Mang Jaja, Ayu pun berbaring di ranjangnya, mencoba untuk tidur. Namun, rasa tenang yang dia rasakan sebelumnya terasa sangat cepat menghilang. Dan begitu dia memejamkan kedua matanya, Ayu merasa udara di sekitarnya berubah menjadi sangat drastis. Suhu di kamarnya mendadak terasa dingin dan sangat menusuk. Kemudian, Ayu menyadari jika AC-nya menyala.
Hehe, enggak guys. Oke lanjut. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Ayu pun dapat tertidur dengan lelap. Dan hanya dalam sekejap saja, Ayu merasa berada di sebuah tempat, di mana tempat itu terlihat tak asing lagi baginya. Ayu mencoba untuk tetap tenang, tapi suara-suara aneh pun mulai terdengar. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, mendekat ke arah tempatnya berada. Hatinya berdebar cukup kencang, dan dia merasa tak mampu menggerakkan tubuhnya, karena ketakutan yang teramat sangat luar biasa. Di balik pintu yang terbuka di hadapannya itu, Ayu melihat sosok hitam yang lebih menyeramkan daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Sosok itu terlihat sangat tinggi, dengan tubuh yang sangat besar. Sosok itu memiliki sepasang mata yang merah menyala dan memancarkan kebencian. Tubuhnya tampak berbalut kain hitam yang terus mengumpulkan asap, dan setiap langkah yang muncul dari sosok itu membuat lantainya bergetar dengan sangat hebat. Ayu mencoba berteriak, tapi suaranya lagi-lagi tersangkut di tenggorokan. Sementara itu, sosok makhluk tadi semakin mendekat, hingga Ayu bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuh makhluk itu. Kedua mata yang merah menyala itu pun menatap langsung ke arah Ayu, hingga membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar secara paksa. Makhluk itu langsung mencengkeram tubuh Ayu dengan erat. Ayu merasakan tekanan yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada suatu kekuatan yang berusaha meremukkan tulang-tulangnya. Sebelum Ayu bisa melakukan apapun, makhluk itu langsung melemparnya ke dalam sebuah ruangan kosong yang sangat gelap. Ayu terhempas dengan keras, menyebabkan rasa sakit yang teramat di daerah punggungnya. Dia berusaha bangkit, tapi ruangan itu begitu gelap sehingga dia tak bisa melihat apapun. Kegelapan di sekelilingnya terasa pekat dan mencekam, seolah-olah dia tenggelam dalam lautan kegelapan yang tak berujung. Dan entah apa yang terjadi pada Ayu, dia kembali langsung terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Setelah itu, tiba-tiba saja Ayu kembali memikirkan sosok Anton. Meskipun baru saja melalui pengalaman yang mengerikan, rasa rindu terhadap Anton tiba-tiba muncul dalam hatinya. Ayu merasa bingung dan terkejut dengan perasaan yang datang dengan tiba-tiba itu, karena dia tak merasa ketakutan dengan mimpi buruknya seperti kemarin malam. Anton yang dengan segala misterinya muncul kembali dalam pikiran Ayu, seperti sosok yang memberi kenyamanan dan kehangatan baginya. Meskipun Ayu tahu bahwa dia belum mengetahui siapakah Anton dan di manakah dia tinggal. Tapi anehnya, Ayu merasa seperti sudah sangat mengenal Anton dengan sangat baik, dan seolah memiliki hubungan spesial dengan sosok pria itu. Rasa rindu yang membuncah kepada Anton pun membuat Ayu seperti kehilangan jati dirinya. Dia terlihat sangat aneh di mata kedua orang tuanya hingga teman-teman tempatnya bekerja. Hari itu dapat dilihat dari penampilan Ayu yang terlihat sangat berbeda. Pada hari itu, Ayu berdandan sangat cantik hanya untuk pergi bekerja. Dalam hati dan benaknya saat itu hanya ada sosok Anton. Walau tidak terlihat lesu, tapi Ayu yang terlihat aneh terus memperhatikan dengan seksama orang-orang yang datang ke rumah makan tempatnya bekerja untuk memastikan jika dia tidak melewatkan sosok pria yang sangat dia nanti. Budi Galuh yang semakin kuat menduga jika Ayu sedang terkena pengaruh gaib pun mencoba mendekati Ayu. Tapi tampaknya Ayu merasa tak nyaman dengan kehadiran Budi Galuh. Selain menjauh, Ayu pun terlihat menatap tajam ke arah Budi Galuh. Tatapannya seolah berbicara jika dia tidak menginginkan Budi Galuh ada di dekatnya. Dengan pengalamannya menghadapi hal di luar nalar manusia, Budi Galuh memutuskan untuk menjauhi Ayu untuk sementara waktu. Dia percaya bahwa Ayu memang perlu waktu untuk merenung dan menghadapi pikirannya sendiri. Tapi Budi Galuh, Herni, Mang Jaja, serta teman-teman yang lain tidak tinggal diam. Mereka terus mencoba mencari cara untuk membuat kesadaran Ayu kembali sepenuhnya. Meskipun menjauh, tapi Budi Galuh tetap memperhatikan Ayu. Dia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengikat Ayu pada Anton. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Budi Galuh pun mengamati dengan cermat, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami situasi Ayu. Sementara itu, Harni dan Mang Jaja yang juga tak asing dengan hal gaib berkumpul dengan teman-teman lain untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka menyadari jika Ayu sedang terjebak dalam pengaruh yang kuat dan memerlukan bantuan untuk kembali ke dalam dirinya yang sejati. Setelah kemarin Harni dan Mang Jaja memberikan air yang dibuatkan oleh Budi Galuh, kini mereka bersama dengan Budi Galuh sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang guru spiritual yang dikenal oleh Mang Jaja. Walaupun Budi Galuh mengerti dan juga memiliki kemampuan itu, tapi dia merasa jika ilmunya belum terlalu tinggi dan belum mampu untuk melawan energi jahat itu. Sekitar pukul 2 siang, Anton pun datang dan langsung duduk di hadapan meja yang berada di sudut rumah makan.
Ayu yang menyadarinya pun langsung menghampiri Anton yang terus menghantui pikirannya. Hal itu semakin menguatkan dugaan Budi Galuh jika Ayu sedang terkena pelet yang ampuh yang dengan seketika membuatnya tunduk di hadapan Anton. Ayu yang biasanya selalu bekerja dengan baik, hari itu terlihat tidak lagi peduli dengan pekerjaannya. Dia memilih untuk tetap berada di depan Anton yang sedang menikmati makan siangnya. Tidak ingin pemilik rumah makan tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. Mas Topan pun berusaha mendekati Ayu dan mencoba menasihati. Tapi suara Ayu terdengar sangat lantang kala itu. Dia malah memaki Mas Topan dan meminta Mas Topan untuk menjauh dari tempatnya. Tak ingin terjadi keributan, Mas Topan pun mengalah dan meninggalkan Ayu saat itu. Di saat itu juga, Mas Topan diminta untuk menemani Mang Jaja mendatangi rumah seorang ahli spiritual yang bernama Pak Deponco. Beruntungnya, Pak Deponco sedang ada di rumah dan tanpa pikir panjang lagi, Pak Deponco langsung mengajak Mas Topan dan Mas Jaja untuk kembali ke rumah makan. Setelah sampai, Ayu dan Anton masih terlihat duduk berdua di tempatnya. Mereka terlihat sangat akrab sekali, walaupun hari itu adalah kali pertama bagi Anton dan juga Ayu untuk berbincang-bincang berdua. Dengan kemampuan spiritualnya, Pak Deponco pun langsung mengetahui jika memang ada energi gelap yang sedang menutupi pikiran Ayu dan membutakan mata hatinya. Kemarin, saya mencoba untuk menghilangkan energi gelap itu dari tubuh Ayu. Tapi sepertinya, makhluk yang mempengaruhi pikirannya memiliki kesaktian yang cukup tinggi, Pak. Ujar Budi Galuh yang membuat Pak Deponco menganggukkan kepalanya. Memang, Bude, energi itu berasal dari sebuah ilmu pelet tingkat tinggi. Yang mana ilmu itu digunakan hanya untuk merampas keperawanan dari seorang perempuan muda. Dan setelah berhasil mendapatkan mahkota dari gadis itu, si pria akan meninggalkannya begitu saja. Dan sang gadis akan membenci pria itu seumur hidupnya. Ujar Pak Deponco menjelaskan ilmu pelet yang sedang mengenai Ayu kala itu. Loh, jadi pelet itu hanya sekali saja dipakai, Pak De? Tanya Mas Topan penasaran. Betul sekali, Mas. Ilmu pelet itu memang digunakan sebagai pelampias nafsu saja. Tidak ada maksud dan tujuan lain selain mendapatkan keperawanan dari seorang gadis muda, ujar Pak Deponco. Setelah mereka menyelesaikan perbincangannya, jangan biarkan gadis itu pergi bersama pria kurang ajar itu. Sebisa mungkin kita harus menahannya. Saya akan mencoba mengembalikan kesadarannya, walau hanya untuk sementara waktu, imbuh Pak Deponco menjelaskan. Tak lama kemudian, benar, Anton pun mulai beranjak pergi dari tempat duduknya. Begitu juga dengan Ayu. Dia terus berada di dekat Anton, seolah-olah takut kehilangan pria yang sangat dia cintai. Tumpahkan air ini ke gadis itu dan usahakan salah satu dari kalian bisa mengusap wajahnya dengan air ini, pinta Pak Deponco kepada Budi Galuh, Harni, Mas Topan, Mang Jaja, dan juga Septi, serta Imas yang sedari tadi berkumpul di sebelah dapur. Dengan rencana matang, Imas pun diminta untuk membawa segelas air berisi air putih yang telah didoakan oleh Pak Deponco. Sementara itu, Harni yang sudah terlebih dahulu membasahi kedua tangannya mulai berjalan bersama dengan Imas ke arah tempat Ayu berada. Imas pun langsung menyiramkan air doa yang berada di gelas yang dia bawa. Ayu berteriak dengan sangat kencang. Dia memaki Imas dan menganggap Imas bersikap kurang ajar kepada Ayu. Di saat bersamaan, Harni pun mencoba membungkam wajah Ayu sambil membasuhkan air yang masih membasahi tangannya. Betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat Ayu langsung ambruk tak sadarkan diri. Anton yang berada di dekat Ayu pun langsung meraih tubuhnya hingga tubuh lemah Ayu tak membentur lantai. Yang lain pun langsung bergegas ke arah Ayu berada. Mereka dibuat bimbang dengan apa yang terjadi kepada Ayu saat itu. Anehnya, Anton yang sedang memegang tubuh Ayu dengan segera meminta Harni untuk menggantikan posisinya. Dan tak lama setelah itu, Anton bergegas pergi dari kerumunan itu. Dia berlari kecil ke arah luar rumah makan. Tak ingin sosok pria kurang ajar yang berniat jahat kepada Ayu pergi begitu saja, Pak Deponco pun melakukan hal yang tidak terduga dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Dia langsung memberi Anton pelajaran dengan membuatnya terjungkal di jalan besar yang tepat berada di depan warung makan itu. Beruntungnya, Anton tidak mengalami luka parah, walaupun sepeda motor yang dia kendarai ringsek akibat terserempet truk bermuatan gas LPG. Anton berhasil melompat dari sepeda motornya sesaat sebelum truk besar itu melindasnya. Rasakan balasannya, bocah kurang ajar,
ujar Pak Deponco. Setelah sadar, Ayu pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Dia sama sekali tak ingat dengan apa yang dia lakukan saat itu. Semua teman-teman Ayu yang bekerja di warung makan pun merasa lebih senang karena akhirnya Ayu dapat terbebas dari pengaruh pelet jahat yang diberikan oleh Anton. Selain itu, Pak Deponco juga tidak membiarkan Ayu kembali terkena pengaruh jahat. Beliau langsung memberikan perlindungan gaib pada Ayu agar terhindar dari jerat pelet tudung peluru itu. Sekian, terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang tidak percaya, silahkan anggap ini sebagai hiburan saja. Tapi, yang memang harus kalian tahu, sihir atau pelet ini memang benar adanya. Semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati jika mengalami gejala yang serupa. Segera meminta perlindungan atau pertolongan dari orang yang lebih paham. Jangan menyimpan semua sendirian. Kalian memiliki teman dan keluarga yang pasti akan peduli dengan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.